Naik bus dengan view yang indah di rute paling timur yang dilayani oleh bus besar di Indonesia. Ini merupakan video ringkas dari perjalanan saya menuju Bima dengan menggunakan bus, salah satu perjalanan antar kota dalam provinsi di Nusa Tenggara Barat. Selama perjalanan kita disuguhkan dengan penyeberangan dengan view kaki Gunung Rinjani, panorama yang indah, hewan ternak keliaran di jalan, cuaca yang begitu panas, dan tentunya dengan perjalanan dan pengalaman yang berbeda. Rute ini menjadi rute paling timur yang dilayani oleh sebuah bus besar di Indonesia. Jadi bus-bus dari Pulau Jawa, Bali, rutenya sampai di sini saja, tepatnya di Bima, Nusa Tenggara Barat. Naik bus di rute ini akan memakan waktu perjalanan kurang lebih 14 jam perjalanan dan menyeberangi laut satu kali, yaitu dari Pulau Lombok menuju Pulau Sumbawa. Perjalanan ini saya mulai dari Terminal Mandalika, Mataram, Lombok, yang merupakan terminal sentral di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan ini nih armada yang akan mengantarkan saya menuju Bima, yaitu Bus Dunia Mas, yang merupakan salah satu perusahaan otobus yang operasionalnya berbasis di Dompu, Nusa Tenggara Barat. Bus ini melayani beberapa perjalanan, baik antar kota dalam provinsi, pariwisata, dan juga antar kota antar provinsi. Untuk harga tiket dari Mataram menuju Bima saat saya melakukan perjalanan ini seharga Rp230.000. Bus ini menggunakan bodi Legacy SR1 dari karoseri Laksana yang ditopang dengan sasis Hino RK8. Untuk view ke depan di bagian interiornya seperti ini, tidak begitu leluasa seperti bus kaca tunggal pada umumnya. Memiliki kursi dengan konfigurasi dua-dua kanan kiri, namun jarak antara kursinya tidak begitu leluasa yang saya rasakan. Di pukul 09.27 waktu Indonesia bagian tengah, busnya mulai diberangkatkan dari Terminal Mandalika, Mataram, Lombok. Selepas dari Terminal Mandalika, dilakukan pengisian bahan bakar, dan terlihat juga beberapa perusahaan otobus dari arah timur. Untuk bus yang kita naiki ini, memiliki rute utama dari Bima, Mataram, Surabaya, dan sampai Jakarta pulang pergi. Sejauh ini armadanya cukup nyaman dan bawaan supirnya juga cukup santai. Laut sudah kelihatan, yang menandakan sebentar lagi kita akan tiba di Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur. Tiba di daerah pelabuhan ini terbilang agak telat, karena tadi kita mendapati problem sedikit di daerah Lombok Timur, di mana saat bus menyalip pemotor, spontan pemotornya kaget dan menyenggol bodi bus sebelah kiri sampai pemotornya jatuh. Kebetulan yang bawa motor masih anak-anak, namun alhamdulillah tidak kenapa-napa dan diselesaikan secara kekeluargaan. Tepat di pukul 12.20 waktu setempat, kita tiba di Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur. Dari pelabuhan inilah kita akan melakukan penyeberangan menuju Pulau Sumbawa. Untuk situasi dan kondisi di Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur kayak gini, dan kita akan menggunakan dermaga 2. Selain bus kita, ada juga Bus Dunia Mas 1 unit yang akan berlayar satu kapal dengan kita. Untuk kapal yang kita gunakan ini yaitu Wicitra Dharma, yang merupakan salah satu kapal yang dimiliki oleh PT Dharma Lautan Utama. Di pukul 13.49 waktu setempat, kapalnya mulai diberangkatkan dari Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur. Penyeberangan ini akan memakan waktu kurang lebih 2 jam sampai dengan 2 jam 30 menit. Selama melakukan penyeberangan ini kita disuguhkan dengan view kaki Gunung Rinjani Lombok, yang merupakan gunung berapi tertinggi kedua di Indonesia. View yang ditawarkannya pun cukup adem. Daratan sudah kelihatan, yang menandakan sebentar lagi kita akan nyandar di pelabuhan Pulau Sumbawa. Dan tepat di pukul 15.49 waktu Indonesia bagian tengah, kita tiba di Pelabuhan Pototano, Pulau Sumbawa. Dimulai dari pintu masuk Pulau Sumbawa di bagian barat. Di bagian ini tentunya bakalan lebih seru lagi, karena kita akan disuguhkan dengan pemandangan atau panorama yang jarang kita jumpai, seperti hewan ternak keliaran di jalan, view yang indah, daerah yang panas, dan lain sebagainya. Oh ya, perjalanan ini saya lakukan di awal-awal musim hujan. Jadi kalau di musim kemarau di sini Anda akan melihat bukit yang kering, daerah yang tandus serasa di Timur Tengah pokoknya. Tapi view-nya cakep guys.
Perjalanan menggunakan bus keberangkatan pagi dengan bus single glass atau dengan kaca tunggal mungkin menjadi opsi terbaik supaya Anda bisa menikmati view selama perjalanan, apalagi Anda memilih kursi bagian depan. Oh ya, perjalanan di rute ini Anda harus ekstra hati-hati, terutama Anda yang melakukan perjalanan di malam hari, karena hewan ternak begitu banyak keliaran di jalan. Sejauh ini perjalanan cukup nyaman yang saya rasakan, bawaan supirnya juga cukup santai. Selain itu kita disuguhkan dengan view yang keren selama perjalanan, kesan dan pengalaman yang berbeda begitu terasa di perjalanan naik bus kali ini. Di pukul 17.45 waktu Indonesia bagian tengah, kita tiba di rumah makan Rini Sumba Besar untuk melakukan servis makan. Karena selama perjalanan dari Mataram menuju Bima, kita mendapatkan 1 kali servis makan secara gratis. Kurang lebih 30 menit di rumah makan, kita siap melanjutkan perjalanan lagi. Selepas servis makan, kita langsung mendapati hujan yang cukup deras di luar, yang membuat perjalanan ini makin syahdu. Di pukul 22.19 waktu setempat, kita tiba di Terminal Dompu. Dan di pukul 23.49, akhirnya kita finish juga di Bima. Selamat datang di Bima dan sampai jumpa di next video guys.